Shalom. Jemaat kolom 1 sampai kolom 6, Gemin Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kolom 1 sampai kolom 6, Gemin Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Oleh sebab itu, marilah kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyi klik nomor 65, Ku Masuki Gerbangnya. Halamannya dengan pujian, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Marilah kita habiskan ibadah ini. Ibadah kolom 1 sampai kolom 6, Jemaat Gemin Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, ditahbiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Marilah kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1, Yesus segala-galanya. Jemaat dipersilakan duduk, dan marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami begitu merasakan kasih setia-Mu, baik di tengah-tengah kehidupan pribadi kami, maupun di dalam kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, sebelum kami lebih jauh lagi melangkah ke dalam hadirat-Mu yang kudus, merasalah kami akan ketidaksempurnaan kami. Jika Engkau dapati di sepanjang minggu yang berjalan ini, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan, kiranya Engkau mau mengampuni kami ya Tuhan. Mungkin secara sadar kami lakukan, bahkan mungkin tanpa sengaja kami lakukan Tuhan. Tuhan kiranya mau melihat kesungguhan hati kami. Engkau kiranya mau melihat ketika kami merendahkan diri di hadapan-Mu, tetapi hati kami tertuju kepadamu, dan di saat ini kami mau membawa setiap pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan,
Layakkanlah kami, agar kami bisa disebut sebagai anak-anak-Mu. Dan layakkanlah kami juga Tuhan, untuk disempurnakan oleh-Mu, sehingga kami juga layak datang beribadah di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, secara pribadi maupun kehidupan keluarga kami, hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan kami percaya Tuhan, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengaku dosa-dosa kami. Amin. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari kita menyanyi dalam NNBT nomor 10 ayat 1, Ya Tuhan yang Kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui segala yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Dan saat ini marilah kita persiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dan di saat ini kami berdoa kepada-Mu, memohon hikmat dan kebijaksanaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau menerima firman-Mu, berikanlah kami pikiran yang mau menerima hikmat kebijaksanaan-Mu, agar kami juga dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kuasailah hati kami, kuasailah pikiran kami, kuasailah keberadaan kami, dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu mau hadir bersama-sama dengan kami. Dan pakai hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu pada saat ini, biarlah apa yang akan dia sampaikan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan yang akan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa kami, dan inilah kami yang telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berkata, Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi.
Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian firman Tuhan, dan mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi klik nomor 56, Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat kolom 1 sampai kolom 6, Geming Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, marilah saat ini kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 12 ini secara keseluruhan menggambarkan keyakinan Bani Korah pada kuasa Allah yang besar dan setiap saat memberi perlindungan serta kekuatan untuk menghadapi ancaman dalam bentuk apapun pada saat itu. Keyakinan yang besar akan kemahakuasaan Allah ini kemudian dituangkan dalam bentuk mazmur atau nyanyian yang bertujuan agar keyakinan yang besar akan kemahakuasaan Tuhan Allah menjadi keyakinan seluruh bangsa Israel pada masa itu. Jemaat kolom 1 sampai kolom 6 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lebih jauh lagi, marilah kita mengenal siapa Bani Korah ini. Bani Korah ini adalah mereka yang berasal dari suku Lewi, yang kemudian memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam memimpin puji-pujian, atau yang seringkali kita dengar sebagai pemazmur. Tentunya puji-pujian yang dinyanyikan oleh Bani Korah di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 12 ini memiliki tujuan juga untuk menguatkan iman bangsa Israel pada masa itu. Sesuai dengan tema mingguan Gereja Masihi Injili di Minahasa, di sepanjang minggu yang berjalan ini, kuatkan iman dalam pergumulan. Firman Tuhan yang kita baca ini sungguh sangat relevan di dalam kehidupan kita saat ini. Kurang lebih 4 bulan sejak ditetapkannya virus COVID-19 ini sebagai wabah atau pandemi, terhitung sejak bulan Maret kemarin, ada begitu banyak hal yang telah berubah di dalam kehidupan kita.
baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga kita. Kehidupan kita juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan pelayanan, dan dimanapun kita pergi dan berada, banyak hal yang telah berubah. Dan hal ini tentunya bukan hanya dirasakan oleh kita saja sebagai warga Gemim, tetapi dirasakan oleh seluruh dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan yang kita alami sejak bulan Maret ini tentu membuat kegelisahan di dalam hati kita. Mungkin ada kekhawatiran, mungkin juga kekhawatiran itu membuat kita tidak percaya akan keberadaan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita membandingkan kehidupan kita di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, ada perubahan yang sangat besar yang kita rasakan. Kalau tahun lalu kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan keluarga kita secara bebas, kita boleh bertemu dengan rekan kerja kita di kantor secara bebas, bertemu dengan klien secara bebas, bertemu dengan rekan pelayanan kita di gereja, dengan jemaat kita, boleh bersalam-salaman, boleh cipika-cipiki, tapi pada saat ini, sejak bulan Maret, hal itu sangat sulit untuk kita lakukan. Itu adalah beberapa hal yang simpel, yang sudah terjadi, yang kita alami sejak beberapa bulan terakhir ini. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang berubah dalam kehidupan kita mungkin juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin juga tanpa kita sadari bahwa kekhawatiran dan kegelisahan yang hadir pada beberapa bulan terakhir ini justru membuat iman kita semakin goyah. Bahkan ketika kita dalam kehidupan yang sulit ini, tiba-tiba kita diterpa dengan pergumulan. Pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Mungkin dulu ada suami yang bekerja secara maksimal, tetapi ketika ada pemutusan hak kerja di kantor, tiba-tiba sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Pergumulan tersebut tentunya menjadi pergumulan kehidupan keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ada kesulitan juga di dalam bertemu dengan orang lain, kesulitan di dalam pelayanan, mewartakan firman Tuhan. Saat ini kita melakukannya secara terbatas. Tetapi kita percaya bahwa beberapa bulan terakhir ini bukanlah sebuah kutukan bagi kita. Tetapi keadaan yang kita alami beberapa bulan terakhir ini adalah ujian akan iman kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 1-12 ini mengingatkan kita kembali bahwa ketika Bani Korah dengan lantang memuji Tuhan untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa Allah adalah kota benteng kita, bahwa Allah adalah sumber perlindungan, maka Allah yang sama, yang juga akan senantiasa menyertai dan melindungi kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami saat ini. Di dalam Mazmur 46 ayat 3, ungkapan Bani Korah berkata, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Betapa besar keyakinan Bani Korah pada saat itu, bahwa mereka tidak akan takut, bahwa bangsa Israel tidak akan takut. Begitu juga kita.
Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, warga gereja Masehi Injili di Minahasa, boleh diingatkan kembali bagaimana kehidupan bangsa Israel pada masa itu tidak pernah luput dari penyertaan Tuhan. Maka saat ini, ketika kita semua sedang dilanda pandemi COVID-19, marilah kita mengikrarkan iman kita, semakin melekatkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mengimani bahwa ketika kita di dalam kelemahan pun, Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan dan membiarkan kita seorang diri. Bapak Ibu Jemaat, kolom 1 sampai kolom 6, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi bersama ini, marilah kita saling membantu satu dengan yang lain, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, kehidupan kita dengan orang lain, dengan sesama kita, dimanapun kita pergi dan berada. Mengingatkan kita bahwa keadaan saat ini adalah keadaan yang dialami oleh seluruh dunia. Oleh sebab itu, kalau dunia bisa berubah, maka hati kita, iman kita kepada Tuhan Allah tidak akan berubah. Bagaimana caranya keyakinan atau iman kita boleh bertumbuh, tidak lemah pada saat-saat seperti ini? Maka yang harus kita lakukan adalah senantiasa kita mengucap syukur akan penyertaan Tuhan, seperti apapun keadaan kita. Dan bukan hanya itu saja, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam keadaan seperti ini pun akan membangkitkan kekuatan di dalam hati kita. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saling menguatkan iman adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Kalau kita sudah membantu sesama kita, marilah kita saling menguatkan iman kita juga. Marilah kita saling menguatkan, marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena hal yang bisa kita lakukan saat ini, ketika kita mungkin tidak bisa bertemu dengan orang yang kita kasihi, ketika kita tidak bisa bertemu dengan jemaat kita, ketika kita tidak bisa bertemu dengan keluarga kita, satu-satunya hal yang kita bisa lakukan adalah dengan mendoakan mereka. Menguatkan iman kita dan juga menguatkan iman orang yang kita doakan. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini, hal itulah yang sangat penting dan juga dapat menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah di sepanjang bulan Maret sampai bulan Juli ini, bahkan saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Juli, apakah di sepanjang bulan Maret sampai bulan Juli ini kita telah mengevaluasi diri kita, kita telah mengevaluasi kehidupan beriman kita. Kalau dulu kita bisa pergi ke gereja, kita bisa beribadah dengan leluasa, apakah kita benar-benar menunjukkan hati kita hanya untuk kepada Tuhan? Dan kalau saat ini seluruh warga Gemim dianjurkan untuk beribadah di rumah secara mandiri, apakah intensitas hubungan kita dengan Tuhan, apakah keintiman hubungan kita dengan Tuhan berubah? Apakah dia berubah menjadi positif? Apakah hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin melekat, semakin baik? Itulah yang perlu kita tanyakan di dalam hati kita. Apa yang kita dapatkan selama kurang lebih 4 bulan ini? Apakah justru iman kita semakin mundur, atau justru iman kita semakin bertumbuh? Bapak Ibu Jemaat, kolom 1 sampai kolom 6 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah membantu sesama kita, orang-orang di sekitar kita, ketika kita juga sudah saling menguatkan iman dan saling mendoakan, maka yang terutama di dalam kehidupan kita yang sulit saat ini, marilah kita saling menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Menjadi pergumulan kita bersama saat ini juga adalah begitu banyak orang di luar sana yang di dalam kesulitan pun
mereka melupakan Tuhan. Mereka mengandalkan kehidupan, mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Dan apakah kita sama? Dan apakah kita adalah orang-orang yang menjadi bagian seperti itu? Bapak Ibu, jemaat kolom 1 sampai kolom 6, ketika kita sudah mengenal Allah, ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, maka yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana caranya orang dapat mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya orang lain dapat memuji Allah melalui kehidupan kita. Ketika mereka melihat kehidupan kita, mereka tidak mengutuk-ngutuki Tuhan Allah. Mereka tidak mengutuk-ngutuki Tuhan Yesus. Tetapi mereka menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan boleh menjadi kesaksian ketika kita sedang dalam pergumulan seperti ini, kita dapat menyatakan bahwa inilah kita, identitas kita sebagai warga Gemini, identitas kita sebagai anak-anak terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dan juga di tengah-tengah dunia yang semakin berubah pada saat ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Jemaat kolom 1 sampai kolom 6 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana partisipasi kita selaku warga Gemini di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ada yang bilang bahwa pandemi COVID-19 ini akan tetap terus kita alami sampai akhir Desember 2020. Dan kita mungkin baru akan sedikit bebas di awal tahun 2021. Tetapi tidak ada yang tahu kapan berhenti atau kapan perginya virus ini. Bapak Ibu Jemaat kolom 1 sampai kolom 6, jika kita hanya mengingat terus keberadaan pandemi COVID-19 ini atau kapan pandemi COVID-19 ini akan pergi, akan segera menghilang di muka bumi ini, justru hati kita semakin khawatir. Justru kehidupan kita semakin dikontrol oleh pandemi COVID-19 itu sendiri. Alangkah lebih baik ketika kita mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan, menyerahkan keberadaan kehidupan kita seluruhnya, secara pribadi maupun juga kehidupan keluarga kita, hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kita imani bahwa sekalipun dunia ini berubah, tetapi Tuhan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Dan oleh sebab itu, mengakhiri perenungan firman Tuhan di saat ini, kalau kita sedang di dalam pergumulan, ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup, ingatlah firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Allah berfirman bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah itu akan menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, dan biarlah kita semakin disempurnakan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap jadilah teladan dan jadilah berkat di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, kehidupan keluarga kita, maupun juga menjadi berkat bagi kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Dan saat ini, marilah kita memberi persembahan sebagai respon kita atas berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, sambil mempersiapkan persembahan kita yang dapat disalurkan melalui platform GoPay. Mari kita menyanyi NKB nomor 126 ayat 1-2, Tuhan memanggilmu. Apapun yang
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ibadah kami pada saat ini boleh berjalan demi segala baik. Tadi kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu, diberkatilah firman-Mu itu, biarlah akan tetap terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, tadi kami telah mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan itu akan tetap terus dipakai dan juga berguna untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Kami berdoa bagi para pelayan-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan-Mu itu, biarlah mereka senantiasa diberikan hikmat kebijaksanaan-Mu, sehingga persembahan itu dapat dikelola dengan segala baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Bagi para pendeta yang Kau tempatkan di jemaat kami, ada Ibu Ketua BPMJ, Pendeta Heni Mewengkang Rakian, Sarjana Teologi. Bersama-sama juga ada Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta kami, Pangimanan Wantania, Master Teologi. Bersama-sama dengan penasihat jemaat, Bapak Pendeta Dr. Johan Luhulima, diberkatilah pelayanan mereka Tuhan, bersama-sama dengan keluarganya. Kami juga mau berdoa bagi para pelayan khusus, Penatua Syamas, yang ada di kolom 1 sampai kolom 6. Tuhan berkati juga di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi jemaat kami, Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya yang berada di kolom 1 sampai kolom 6. Biarlah Tuhan mau menyertai kehidupan jemaat kami. Berikan kekuatan, berilah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami pergi dan berada, apapun yang menjadi pergumulan kami tetap terus mengingat kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami, sekalipun kami sedang dalam pergumulan atau dalam kondisi apapun. Biarlah kehidupan kami akan tetap terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, para pemimpin yang ada yang Tuhan percayakan, yang ada di pemerintah pusat, yang ada di daerah. Tuhan juga kiranya mau menyertai dan berkati selalu. Berikan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan dalam mengelola dan juga dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka selaku pemerintah. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, biar juga dapat mereka lakukan dengan segala baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia yang saat ini juga sedang mengalami pergumulan bersama. Tuhan mampukan kami dapat melewati semua ini. Di tengah-tengah serangan pandemi COVID-19, biarlah kami juga saling menghargai satu dengan yang lain, sekalipun di tengah-tengah perbedaan. Kami berdoa kepadamu, biarlah bangsa kami akan senantiasa bersatu, dan juga akan menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi orang-orang yang ada di rumah sakit, yang saat ini sedang mengalami kedukacita, pergumulan, kekhawatiran, kegelisahan, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi penghibur, penyemangat, menjadi sahabat bagi kehidupan mereka, menguatkan iman mereka di dalam pergumulan ini, menghadapi hari-hari hidup mereka. Biarlah mereka juga senantiasa mengimani bahwa kehidupan mereka akan senantiasa diberkati, disertai terus oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jika ada saudara-saudara kami di luar sana yang saat ini juga sedang dalam keputusasaan,
Kiranya juga Tuhan mau menguatkan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Untuk orang-orang yang sakit, secara khusus yang mengalami penderitaan sakit karena pandemi COVID-19 ini, kuatkan iman mereka, kuatkan iman keluarga mereka, biar mereka juga saling menopang satu dengan yang lain, sehingga mereka senantiasa berpengharapan hanya kepada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau berdoa bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami yang terpisah jauh dan tidak bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa, biarlah seperti Engkau menyertai kehidupan kami di Jakarta, Engkau juga yang akan menyertai keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah permohonan kami, inilah doa syafaat kami Tuhan. Sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah kita dengan menyanyi NKB nomor 128 ayat 1, Ku berserah kepada Allahku. Kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai, silakan duduk, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.